teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sandra Bella Nirvana. Kali ini aku lagi mau nge-share tentang penyebab perselingkuhan, akibatnya. Terus aku juga bakal nge-share tips apa aja yang harus kita pikirkan. Pokoknya everything about selingkuh, karena kayaknya banyak banget ya kejadian sekarang ya. Oke, so jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kalau misalnya hal ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kamu yang lainnya, kamu bisa nge-share. Aku baru selesai olahraga, terus udah gitu aku mau mulai aktivitas aku. Hari ini kerjaan aku banyak banget. Nah, biasanya aku nih ya, kalau misalnya abis selesai mandi, aku pakai nih yang namanya body cream dari Miracle Blossom. Fungsinya itu untuk apa sih? Dia itu ngencengin kulit, dia juga membantu pembakaran lemak dari aktivitas kita, dan juga menyamarkan yang namanya stretch marks. Nah, kita bisa pakai ini 2-3 tetes sekali pakai di bagian tubuh yang kita butuhkan. Nah, biasanya cewek-cewek itu kan suka komplain nih di bagian tangan, bagian perut, bagian paha, kita pakai deh di situ. Biasanya tuh aku pakai ini selesai aku mandi, terus sebelum dan sesudah aku latihan, dan juga sebelum tidur. Nah, jangan lupa minum yang banyak supaya kita nggak dehidrasi, karena pembakaran lemak ini dilakukan dari setiap aktivitas yang kita lakukan, dan juga kalau lagi buang air kecil. Jadi supaya kita nggak dehidrasi, kita harus minum yang banyak. Aku lagi ini sih berawal dari Asian Parent ya. Di sini tuh ada ceritanya. Pertama ini dari Hari dan istrinya Dewi. Mungkin karena ceritanya gini, awal penyebab suami selingkuh. Mungkin karena kami buru-buru menikah dan belum mengenal sifat masing-masing, papar Hari kepada tempat ini. Ketika ditanya tentang kenapa ia berselingkuh, dan saat pertama menikah memang semua terasa indah, tapi hal itu nggak bertahan selamanya. Segera setelah kehamilan Dewi, istrinya, Hari ini merasa dirinya terpinggirkan akibat perlakuan orang tuanya. Jadi kehilangan, kurang dihargai jadi rasanya kan. Terus baru aja ini juga dia kena PHK, dan itulah alasan kenapa mertuanya memandang Hari sebelah mata, dan istrinya juga. Dan Dewi yang semestinya ia membela Hari malah memihak orang tuanya. Aku bertahan demi bayi perut di istriku. Terus atas saran temannya, ia mengunjungi nightclub, dan di sanalah ia berkenalan dengan seorang gadis. Perkenalan singkat itu akhirnya berakhir dengan kencan semalam di hotel, dan itu bersambung dengan kencan-kencan lainnya. Bukannya istriku yang gak pernah meladeni aku, tapi aku senang bersama gadis ini karena ia gak pernah berkata kasar kepadaku. Ini dia lebih tahu cara memperlakukan seorang pria, kata Hari. So, pertama yang ini tidak semuanya karena si Hari ini. Jadi alasan dia selingkuh karena dia kehilangan harga dirinya. Kemana suami mengadu jika belahan jiwanya nggak mampu berdiri di pihaknya, apalagi istrinya membentak suaminya berkata-kata kasar di depan mertuanya, sehingga dia kayak hilang harga diri gitu kan. Terus udah gitu ada juga yang karena mereka ngerasa nggak dibutuhkan. Ada beberapa istri yang dia kerja, dia ngurusin anak, terus dia juga capek ngurusin dirinya dia sendiri. Terus akhirnya suaminya jadi ngerasa nggak dibutuhin karena kayak semuanya dia udah lakuin sendiri, dan kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Kecewa karena tidak dibutuhkan. Terus alasannya juga ada tumpukan masalah yang tidak terselesaikan. Misalnya kita punya masalah banyak, terus kita cuma ya udahlah aku gak mau berantem. Banyak banget ya kita kayak begitu ya. Ya udahlah, tapi padahal itu bisa jadi numpuk, terus jadi masalah. Akhirnya gara-gara kesel, gara-gara udah enek, gara-gara hati ini udah kayak ngebludak, akhirnya selingkuh deh gitu kan. So, ada juga yang ngerasa hampa. Mobil keren, rumah keren, istri cantik, anak-anak lucu, karir cemerlang, jabatan ada, tapi itu bukan jaminan buat kebahagiaan juga gitu. Nah, itu nggak punya quality time. So, sometimes it also happen. Jadi apalagi ketika anak-anak udah gede, dia juga punya waktunya sendiri, udah nggak sama kita lagi.
Terus udah gitu ada beberapa orang yang menyalurkan hobinya ke hal-hal positif, misalnya jalan-jalan bareng, terus tetap discuss, tetap bareng-bareng, malah bikin jadi quality time. Tapi ada juga yang ngerasa hampa, bosen, akhirnya dia cari kebahagiaan di tempat lain. So yeah, it's happens. Nah terus udah gitu ada juga merasa terjebak rutinitas dan dia butuh petualangan. Nah, rutinitas pekerjaan dan kehidupan rumah tangga yang akan menghilangkan kemesraan antar pasutri. Terus penyebab suami selingkuh yang lebih mudah diatasi daripada faktor lainnya. Pasangan kita melakukan penyegaran dengan mengambil jarak selama yang dibutuhkan, misalnya. Oke. So, merasa terjebak dalam rutinitas. Nah, sudah biasa sama rutinitas yang begini-gini aja, gak ada ini, terus bosen. Tapi kalau misalnya kita nggak bikin satu challenge, kita nggak bikin satu kayak misalnya liburan bareng ya, kalau nggak bisa liburan bareng ya gantian, atau kita ngerti pasangan kita punya hobi apa, ya udah dikasihin aja, ya kan. Kurang terpuaskan secara seksual tuh, ya kan. Kenapa kita tuh penting banget yang namanya belajar sex education. Banyak banget yang kayak apa ya, aku ngeliat orang-orang tuh sekarang banyak juga yang kayak open relationship, terus apa namanya, misalnya dia tetap punya pasangan tapi dia memberikan kelegaan pada pasangannya untuk bisa misalnya make love sama orang lain, atau misalnya dia tetap ngobrol ketemu sama orang lain, atau mereka bisa melakukan itu secara seksual, you know. Maksudnya I think it's not healthy buat aku ya. Let's say I don't say that maybe it's work for other people, but it's just not my style. Jadi you know, apa ya, makanya belajar tuh penting banget untuk bisa saling membahagiakan pasangan. Itu penting banget ya. Pokoknya lu belajar tentang banyak hal, terus udah gitu gimana caranya bisa bahagiain pasangan, itu penting banget. Gak perlu gue jelasin detailnya lah ya, malu banget. Terus gak ada kepercayaan itu ya. So itu bisa jadi karakter kita yang kadang banyak juga orang-orang yang dramatis, tau gak sih, kayak membuat satu cerita supaya untuk bisa membuat pasangan kita tuh kayak melakukan apa yang kita inginkan, karena kita nggak berani telling the truth. Dan itu sebenarnya resikonya bisa membuat kita tidak dipercaya sama pasangan kita, hal seperti itu. Jadi ya, it's not good. Oke, selanjutnya bosan karena rutinitas yang gitu-gitu aja. Nah itu penting banget, yang namanya kita tetap butuh yang namanya challenge, jalan-jalan, bikin apa supaya nggak bosan. Pokoknya you must be kreatif deh sama pasangan. Terus udah gitu pasangan punya gangguan kadang-kadang ya, kalau misalnya ada yang gangguan obat-obat terlarang, terus dia minuman atau judi, itu bisa banget bikin pasangan kamu jadi nggak betah, terus akhirnya selingkuh. Kalau dia pada selingkuh ya tinggalin aja lah ya. Perilaku adiktif, seorang wanita bisa selingkuh karena memang dia kecanduan, dia punya masalah dengan mental health-nya, karena dia suka selingkuh aja. So itu juga jadi pemikiran. Makanya sebelum kita menikah, sebelum kita memutuskan untuk bisa berkomitmen dengan satu orang, kayaknya penting banget untuk bisa tahu semuanya, bagaimana dia hidup, bagaimana mental health dia, bagaimana kebiasaan dia, apa yang dia lakukan kalau misalnya dia menghadapi satu masalah. Itu penting banget secara mental health. Jadi nggak cuma ganteng, cantik, pinter, tinggi, langsing, atau dia badannya kotak-kotak. So it's about your future is very effective. Terus udah gitu krisis paruh baya. Jadi secara psikologi orang-orang itu mengalami, nggak cuma wanita, nggak cuma pria, itu dia bisa merasa kehilangan diri sendiri dari hari ke hari. Jadi kayak misalnya pria yang sedang bertambah tua, usianya berganti, perempuan yang setelah melahirkan, secara psikologis kayak gitu. Nah, actually challenge itu selalu ada. Nah, tergantung bagaimana kita untuk bisa menyeimbangkan atau membuat pasangan kita tetap merasa nyaman sama kita. So, it's not about me, it's not about him or her, it's about us. If you still want to continue that relationship, you have to keep it up. Terus merasa diabaikan, gak dipeduliin, kamu sibuk sendiri, terus udah gitu pasangan kamu gak dipikirin.
nggak bisa. So it's been like punya pasangan itu, ini bener banget kalau kata bos gue dulu si Pak Joni Wiguna ini, dia bilang gini, lo kan ceritanya dulu aku tuh bilang, Pak aku pengen punya anak, aku pengen gini, atau Pak aku lebih pengen married, bla 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 bla. So ceritanya dulu gue hampir married sama cowok gue, terus dia bilang, lo ngapain married gitu, gini ya, maksudnya itu sih pemikiran dia. Tapi kalau kita menghadapi fakta seperti sekarang ini, kalau emang belum siap berkomitmen dengan pasangan, mendingan nggak usah deh gitu. Kalau belum siap punya anak secara mental, financially, terus physically, emotionally, mendingan nggak usah deh gitu. Karena apa? Kasian. Jadi daripada lo nggak bisa tanggung jawab, kadang kan kita, aduh gue cinta banget, pokoknya gue udah mikirnya tuh kayak bahagianya doang, padahal ya masalah tuh pasti ada, kayak gitu kan. Oke, so yang ada juga nih masalah ekonomi juga penting banget. Kadang ini alasan klasik yang mendorong seseorang berpindah ke lain hati. Tapi money is not everything, but everything need the money. Jadi kalau seandainya secara financial suami istri ini kita belum bisa menanggung tanggung jawab bersama, terus belum independen, ya mendingan dipikirkan dulu atau dicarikan solusinya dulu gitu kan. Terus udah gitu ada juga yang merasa dia menjadi balas dendam pasangannya, dia selingkuh karena dia ngerasa diselingkuhin sama pasangannya, jadi dia dendam, dia marah, terus akhirnya oke, untuk memuaskan itu dia akan balas dendam. Setelah itu dia ngerasain ini, tapi padahal setelah dia selingkuh pasangannya juga marah, jadi nggak akan ada endingnya. Terus udah gitu dia ngerasa iseng aja, and actually dia udah nggak cinta lagi, karena aslinya kalau orang yang cinta dia nggak akan melakukan sesuatu yang menyakiti pasangannya, seperti itu. Alright, so jadi dari penyebab-penyebab tadi yang sudah disebutkan, mendingan dipikirin dulu kalau misalnya mau selingkuh, apakah oke nih kalau dapat resiko, apakah oke kalau dapat resiko, gue sanggup nggak nanggungnya. Jadi jangan cuma emosional aja, pokoknya gue nggak suka, pokoknya gue sekarang nyobain sedikit aja, karena once lu jatuh ke situ lu bakal addicted, atau kalau seandainya lu ketahuan lu nggak akan dipercaya lagi. Nah resikonya itu banyak, demikianlah resikonya akan memberikan trauma psikologis. Jadi yang merasa tertekan dalam perselingkuhan adalah korban. Rasa marah, kesal, sakit hati, sedih, kecewa, perasaan lainnya itu harus diterima. Nah kalau seandainya lu selingkuh, lu sanggup gak nerima hal kayak gini? Terus udah gitu yang kedua, lu akan hilang kepercayaan, karena kemanapun lu pergi, yang lu mau melakukan hal benar pun lu gak akan dipercaya, karena pasangan lo itu bakal selalu berpikir, oh dia pasti selingkuh lagi atau apa, pasti suasana itu bakal gak enak lagi, kayak gitu. Yang ketiga, rasa malu dan rendah diri. Nah, si pasangan ini juga, pasangan lo yang sudah lo selingkuhi itu, dia kan ngerasa malu sama orang lain, of course, kalau seandainya hal itu terekspos kemana-mana. Terus dia juga ngerasa rendah diri. Rendah dirinya kenapa? Apa yang jelek dari gue ya? Apakah gue nggak sempurna? Apakah gue kurang cantik? Apakah gue kurang kurus? Apakah gue kurang bisa memberikan kebahagiaan? Jadi rendah diri itu yang bikin komunikasi juga jadi nggak enak, kayak gitu. Terus penilaian negatif dan dipandang rendah. Nah, kalau seandainya lu udah kagak serius, selingkuh, orang lain juga akan ngeliat lo kayak ya Allah, kemarin lo selingkuh. Jadi akibatnya bakal ke orang-orang lain juga. Yang kelima, rentan kena penyakit, men. Dan kalau seandainya lo selingkuh, lo nggak tahu yang lo selingkuh, yang pasangan baru lo itu apakah dia sehat, apakah dia memang benar juga, karena sesuatu yang mau jadi selingkuhan biasanya dia udah biasa juga kayak gitu. Jadi lo yakin kalau lo nggak ketularan itu, dan lo juga akan menularkan ke pasangan lo. So you have to think about it. Dan yang keenam, hal itu juga akan menjadi sensitif, apa-apa jadi negatif, apa-apa jadi nggak percaya. Pokoknya semuanya bakal jadi sensitif, makanya semuanya bakal jadi gak enak. Itu bakal semakin jadi neraka juga. Nah, itu gimana tuh? Lo bakal pikirin lagi. Yang ketujuh adalah perasaan takut, curiga, was-was. Hal-hal
hal kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang misalnya kayak begitu tuh hasilnya pasti juga nggak enak dan lo mesti terima kalau lo masih mau mempertahankannya. Nah, dampak dari dampak jadi dari hal-hal kayak gitu lo pasti jadi bakal nggak betah lagi di rumah. Lo bakal suasana jadi nggak enak, mau bagaimanapun lo berusaha mau ini sama pasangan lo, itu juga bakal jadinya suasana nggak enak. Dan pastinya pasangan lo akhirnya udah, gue mau divorce aja, gue nggak mau, gue udah nggak kuat bisa ngeliat lo ataupun mau gimana. Bisa juga yang dia pura-pura bertahan tapi sebenarnya nggak bisa. So akibatnya bisa yang tadi, dia mengobatinnya dengan cara selingkuh lagi, terus lu juga jadi nggak suka. Jadi ini pokoknya bakal jadi kayak neraka banget. Akhirnya lu bakal cerai, akhirnya lu bakal pisah sama pasangan lo. Nah, dari perselingkuhan itu dampaknya akan ke anak kalau punya anak. Nah, anak itu juga akan kena dampak juga jadi dari perceraian, dari psikologisnya, dari sosialnya dia, ketika dia nggak punya ayah dan ibu yang sempurna, keluarga yang sempurna, dia juga bakal ngelihat teman-temannya, atau mungkin dia jadi kena diomongin teman-temannya, itu bisa jadi efek psikologisnya dia juga, dan dia juga jadi pribadi yang kesepian. So kalau bisa hindari pertengkaran dalam rumah tangga yang itu mendingan dipecahin deh gitu, mendingan kalau punya masalah apa-apa diomongin kayak gitu-gitu. Jadi itu bakal nggak enak banget. Nah, sekarang kita ke hal sesuatu yang baik. Baiknya gimana? Bagaimana cara kita mempertahankan hubungan yang harmonis sebelum hal itu terjadi, dari penyebab-penyebab yang tadi sudah disebutkan sampai akhirnya ke akibatnya dari perselingkuhan, akhirnya ke perceraian. Lebih baik ditata dari awal, buka mata lebar-lebar dari mulai cara kita pilih pasangan, dari cara kita bagaimana memperlakukan pasangan, dan ketika kita sudah mulai berkomitmen, bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan keluarga tetap harmonis. Oke, yang pertama adalah communication. Itu penting banget, and I feel it really. Jadi jaga komunikasi, itu adalah jantungnya dalam rumah tangga. Apapun diomongin secara terbuka, sejujur-jujurnya, se-honest-honestnya. Jadi mulai bangun dari percakapan ringan, santai, terus dibikin suasana supaya nggak garing. So it's a skill, we create the harmony in our family gitu kan. Terus jaga kepercayaan, itu penting banget. Kalau misalnya kita tahu hal ini akan menyakiti pasangan atau ini gimana, lebih baik kita benar-benar menghindari yang hal-hal yang memang membuat kita tidak dipercaya sama pasangan. Selanjutnya, jaga perkataan. Itu kita punya dua pikiran, dua hati, dua suasana yang berbeda. Jadi kalau memang ada yang emosional, penyabar, ada yang lagi emosional, mendingan kita sabar, terus memaafkan, terus jangan gampang sakit hati. Itu kita jaga-jaga banget ya, apalagi kan balik lagi ke personality gitu. Nah, itu penting banget, dapetin pasangan yang kayak kita secara communication enak, terus jaga suasana juga enak, punya pasangan yang bisa dipercaya, itu juga enak banget kayak gitu ya. Terus berusaha saling mengalah deh. Kalau gue sayang sama lo, ya aku pengen kamu bahagia. Kalau memang segala sesuatu yang masih bisa ditoleransi, ya udah ngalahin aja, nggak perlu nyolot, nggak perlu ngotot, ya kan. Nah, yang terpenting juga adalah menyelesaikan masalah tuh cepat, karena jangan sampai numpuk. Karena kalau seandainya om aku tuh selalu bilang kalau jangan pernah nyimpen masalah sampai matahari terbenam, karena pada saat matahari terbit kita tuh pengennya start the day itu benar-benar happy, start the day benar-benar kita punya hari yang baru, punya hari yang bahagia. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, langsung diberesin kayak gitu dengan cepat, jangan lama-lama. Jaga kualitas hubungan suami istri. Sex is very important. Jadi apapun yang dimana kita bisa balancein hubungan sama suami istri, sama pasangan, itu penting banget gimana pun caranya. So jangan sampai bosen. Jadi kita edukasi lah ya diri kita baik-baik, supaya kita belajar banyak hal untuk bisa bahagiain. Kita juga harus bahagia, dan kita juga harus membahagiakan pasangan kita. Dan quality time, luangkan waktu bersama, itu penting banget.
Terus jangan suka ngebanding-bandingin pasangan kita sama pasangan lain, pasangan orang lain. Terus kita juga menghargai, respect is very very important. Gimana lo bisa earn the respect kalau lo nggak respect sama orang gitu. Dan kayaknya kita juga untuk bisa tetap bangga sama pasangan kita, gimana ya kalau kita nggak menghargai, itu penting banget. So saling memberi maaf, saling mengingatkan, bikin pasangan senang, itu apapun kita lakukan untuk bikin pasangan kita bahagia. So it's very important. Jadi kalau misalnya udah kayak begitu, tadi aku udah nge-share hari ini tentang bagaimana tipe-tipe cowok, what is the real man. Terus sekarang bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan kita, bagaimana cara kita memilih pasangan, bagaimana cara menyeimbangkan diri kita sama pasangan kita. Knowing yourself is very important. Pilih pasangan yang benar sampai sesuai. Memang gak ada yang sempurna, tapi carilah resiko yang terkecil sehingga ketika masalah-masalah itu datang nggak susah-susah banget gitu beresinnya, ya kan. So semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah stay dan dengerin ini. Thank you so much and I wish you all the best. Semoga kalian semuanya bahagia. Jangan lupa like dan subscribe dan komen ya. Terima kasih. Bye.